tahun lamanya aku menanti saat kebangkitan jasadku. Kini keinginanku menjadi kenyataan. Rohku bangkit kembali. Aku maturkan sembah ini. Tugasku sudah selesai. Kembalikanlah aku sebagai titisan Dewi Sumbi. Jangan takut, Endang Suri. Kau akan kembali sebagai wujud gadis cantik, titisan Dewi Sumbi. Terima kasih. Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode kedua dengan judul Bangkitnya Mayat Nini Pelet. Naskah disusun oleh Ari Hidayat, teknik dan montase Moko ACP dengan sutradara Dian Pertiwi. Dalam seri yang ke-30 ini didukung oleh para pemain Astriati sebagai Nini Pelet, Bambang Jeger sebagai Restu Singgih, Nilam Cahya oleh Hana Pertiwi, Eli Kusumah sebagai titisan Dewi Sumbi Tua, dan Mogan sebagai Raga. Hastin Atas Asih pembawa cerita. Selamat mendengarkan. Pada bagian yang ke-29 telah dikisahkan bahwa Restu Singgih dan Nilam Cahya yang telah mendapat petunjuk dari Ki Buyut Manguntapa, gurunya itu, keduanya segera menyerang Nini Pelet ke arah bagian matanya. Karena menurut gurunya sendiri, itulah kelemahan Nini Pelet untuk bisa dikalahkan. Nah, pendengar yang budiman, inilah Bangkitnya Mayat Nini Pelet, bagian yang ke-30. Nilam, bersiap-siaplah kita untuk menyerang ular siluman itu. Bagaimana kalau kita bagi dua arah, Restu? Aku dari arah belakang kanan, dan kau dari arah depan kiri. Itu bagus. Yang penting, kita harus dapat membutakan kedua matanya. Karena itulah petunjuk guru. Dan itulah kelemahan Nini Pelet. Iya, ayo kita mulai, Restu. Mari. Hiat! 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 Dengan tiba-tiba, Restu Singgih dan Nilam Cahya melompat tinggi sekali dan menyerang Nini Pelet dari atas udara. Keduanya nampak melayang-layang di atas udara, mengelilingi bagian kepala Nini Pelet yang berwujud ular berkepala manusia itu. Restu, jangan keluar dari arah seranganmu. Tidak, bersiap-siaplah Nilam. Mereka melayang-layang di udara, mengelilingi aku. Oh, apa maksud mereka? Aku harus hati-hati. Nilam, padukan tenaga dalam kita. Gunakan sinar biru penolak bala. Baik, ayo kita mulai. Nilam, kita mulai. Arahkan sinar biru kita kepada kedua matanya. Baik. Kedua mata Nini Pelet tepat terkena tembakan sinar biru
yang menyinar dari tangan Restu Singgih dan Nilam Cahya, hingga mengakibatkan Nini Pelet terlempar jauh dan dari kedua matanya mengeluarkan lendiran hijau. Mataku tidak. Lihatlah kedua mata Nini Pelet itu. Dari kedua matanya mengeluarkan lendiran hijau. Iya, itu adalah darah aslinya Nilam. Nilam, sasaran kita ternyata tepat mengenai kedua matanya itu. Iya, nampaknya dia merasakan kesakitan kepada luka di kedua matanya itu. Iya, Nilam, mari kita kembali turun. Baiklah. Nah, kita sudah berada di bawah kembali. Restu, perhatikan Nini Pelet itu. Kelihatannya dia buta, Nilam. Iya, dia nampak kebingungan. Janam, kedua mataku luka parah. Aku tidak bisa melihat lagi. Sinar biru penolak bala itu tidak bisa aku hindari. Nilam, kita jangan membuang-buang waktu lagi. Ini kesempatan baik. Mari kita serang ular siluman itu. Iya, dia kelihatan sudah tidak bisa bebas lagi. Kedua matanya tidak dapat melihat lagi. Ayo. Restu Singgih dan Nilam Cahya melompat dengan gesitnya. Keduanya mengarahkan tendangan dan pukulan ke arah Nini Pelet yang nampak sudah tidak bisa melihat lagi. Tapi tiba-tiba, belum sampai keduanya ke arah sasarannya, sebuah sabetan dahsyat menghantam keduanya. Restu, 2 ekor ular berkepala manusia. Iya, siapakah mereka? Dadaku terasa sakit sekali, Restu. Nilam, tapi kau masih kuat, bukan? Iya, Restu. Mungkin kedua ular siluman itu murid dari Nini Pelet. Iya, dia tepat datang pada waktunya. Lihatlah, Restu. Yang seekor ular itu berkepala seorang nenek. Dan yang satu lagi berkepala seorang anak muda. Iya, tapi pemuda itu sepertinya aku mengenalnya. Kalian picik, pengecut. Kalian hanya berani dengan orang tua yang sudah tidak berdaya. Jika kalian berani, lawanlah kami. Dia itu Raga. Oh, Raga, kenapa kau jadi begitu, Raga? Kau telah berwujud ular berkepala manusia. Raga, kau kenal denganku, Raga? Aku Restu Singgih, sahabatmu. Kau ingat itu, Raga? Cobalah kau tatap aku baik-baik. Ingatlah aku, Raga. Ingatlah, Raga. Siapa kau? Aku tidak kenal denganmu. Kakang, hati-hati. Kau bisa diperdaya. Nyai, mari kita serang mereka. Ayo, Kakang.
Mereka berkelahi. Aku harus membantu anak-anakku. Aku harus menggunakan ilmu perasaku agar sasaran dan seranganku terarah. Berdakwah adalah kewajiban setiap muslim, tak terkecuali para tunanetra. Mari bergabung bersama kami, ITMI, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Daerah Jember, untuk bersama-sama menuntaskan para tunanetra memperdalam agama Islam dan mencintai Al-Quran. Para tunanetra Muslim Indonesia mendirikan Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) di Jember, berdiri sejak 13 November 2011. Informasi lebih lanjut, datang langsung di Sekretariat ITMI Jember, SLBA TPA Jember, Jalan Beranjangan nomor 1 Jember. Wujudkan masyarakat inklusif melalui Undang-Undang Disabilitas dan Strategi Multisektoral. Restu Singgih dan Nilam Cahya nampak diserang habis-habisan oleh ketiga musuhnya itu. Keduanya berusaha menghindari sabetan-sabetan ekor mereka yang cukup berbahaya itu. Nilam, awas! Nilam! Kau tidak apa-apa, Nilam? Tidak, Restu. Awas, Nini Pelet masih bisa menyerang kita. Iya, awas! Nilam tersambar ekor Nini Pelet. Dia terlempar jauh. Aku harus menolongnya. Ini, kita berhasil melumpuhkan gadis itu. Iya. Ternyata Nini sangat hebat. Walaupun Nini tidak melihat, tapi sabetan ekor Nini mengena. Iya, lihatlah Kakang. Mereka kini mundur. Nilam, kau tidak apa-apa? Kau muntah darah, Nilam. Dan bagian pinggangmu nampak luka memar. Kau tadi terkena sabatan ekor Nini Pelet. Iya, aku lengah, Restu. Sakit sekali pinggangku. Aku tidak kuat lagi untuk bangun, Restu. Dadaku sesak. Nilam, pingsan, Nilam. Kakang, gadis itu pingsan. Iya, Nini. Nini, mari kita serang laki-laki itu. Mari, Kakang. Mari. Iya. Itu suara si tua jahanam itu. Oh, si Ki Buyut Manguntapa. Rupanya dia hadir juga. Kakang Adijaya, tiba-tiba ada suara petir. Iya, Nyai. Tahan dulu serangan kita, Nyai. Cuaca berubah menjadi gelap gulita. Bulan purnama itu tertutup awan hitam. Iya, aku tidak melihat sama sekali dalam tempat seperti ini, Nyai. Dewi, kalian di mana? Kami di sini, Nini. Kami tidak jauh dari tempatmu. Benar, Nini. Kami dekat denganmu. Apakah kalian mendengar suara petir tadi? Ya, dan cuaca kini berubah gelap gulita, Nini. Bulan purnama itu hilang. Kalian harus tahu, itu adalah pertanda Ki Buyut Manguntapa hadir di tempat ini. Ki Buyut Manguntapa? Benarkah itu, Nini? Iya. Nini, Kakang, cuaca terang kembali. Bulan purnama itu kini tampak lagi. Aneh. Kakang, lihatlah. Laki-laki itu masih berada di tempatnya. Dia masih menemani gadisnya yang pingsan itu. Iya,
Mari kita serang lagi, Nyai. Ayo, Kakang. Aku bantu kalian. Mereka menyerangku. Aku harus tenang saja dan tetap di tempatku. Eyang Ki Buyut Manguntapa berada di dekatku. Persatuan Tunanetra Indonesia, Pertuni, di Kabupaten Jember, sejak berdirinya pada 1994, Pertuni Jember telah berhasil mengantarkan sebagian anggotanya menempuh pendidikan non-formal dan mengenyam pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Informasi lebih lanjut datang langsung ke Sekretariat Pertuni, SLBA TPA Jember, Jalan Beranjangan 1, Jember. Mari sahabat tunanetra bergabung bersama kami di Pertuni Persatuan Tunanetra Indonesia sebagai wadah perjuangan para tunanetra Indonesia khususnya di Kabupaten Jember untuk menyamakan visi dan persepsi perjuangan kita memajukan tunanetra Indonesia Jember khususnya. Wujudkan masyarakat inklusif melalui Undang-Undang Disabilitas dan Strategi Multisektoral. Cucuku, cepat tahan cahaya bulan itu. Sebentar lagi hari mulai pagi. Cepat. Dengan sigapnya, Restu Singgih mengarahkan kedua tapak tangannya itu ke arah bulan. Maka kedua bayangan tapak tangannya itu muncul dan menutupi bulan itu. Ini, Kakang, laki-laki itu menutup cahaya bulan. Oh, bahaya. Apa yang akan dia perbuat dengan cara seperti itu? Sepertinya dia akan melakukan sesuatu, Nini. Ya, kita harus hati-hati. Ki Buyut Manguntapa ada di sekitar tempat ini. Iya, Nini. Suara ayam berkokok. Oh, rupanya hari sudah pagi dan matahari akan muncul. Oh, kita tengah mengalami bahaya, Dewi. Oh, bahaya apa, Nini? Kita tidak akan bisa kembali berubah menjadi manusia biasa lagi jika hari sudah pagi. Benarkah itu, Nini? Iya. Cucuku, lepaskan penutup tanganmu itu. Cepat, matahari sudah mulai nampak. Baik, Eyang. Hop, hiya! Matahari terang. Oh, tidak. Hari sudah siang. Oh, Nini. Matahari sudah muncul, Nini. Cepat, berpeganglah kalian pada tubuhku Iya, ini. iya. Baik, Nini. Mari, Kakang. Iya, Nini. Mereka menghilang. Cucuku, cepatlah kau bawa Nilam ke tempatku. Dia dalam bahaya. Sebuah sisik ular milik Nini Pelet telah menembus dadanya dan menempel. Cepatlah, cucuku. Baik, Eyang. Nilam sudah aku naikkan ke atas kuda.
Aku harus membawanya ke tempat Eyang di Gua Jati Alur. Hiya, hiya, hiya. Restu Singgih dengan cepatnya melarikan kudanya menuju ke tempat Ki Buyut Manguntapa untuk mengobati Nilam Cahya yang terkena selembar sisik ular Nini Pelet yang sangat berbahaya. Sementara itu, di puncak Gunung Kidul, tempat Nini Pelet, nampak Nini Pelet tengah duduk di atas sumur darah. Sementara Dewi Sumbi dan Raga yang berada di hadapannya, keduanya bersujud tanpa bergerak sedikit pun. Kita gagal. Rupanya Ki Buyut Manguntapa itu benar-benar ingin memusnahkan aku dari alam ini. Kita tidak akan bisa lagi kembali berwujud sebagai manusia. Kita terlambat. Matahari itu telah meresap ilmu kita. Apakah kita benar-benar tidak akan bisa kembali berwujud seperti manusia biasa lagi, Nini? Iya, tapi hanya ada satu cara. Bagaimana caranya, Nini? Kita butuh seorang bayi. Seorang bayi? Bagaimana caranya, Nini? Nini, jelaskanlah Nini. Kalian berdua harus bisa mencari seorang bayi pertama yang baru lahir dari rahim ibunya. Kami akan menyanggupinya, Nini. Itu harus. Dan bayi itu akan menjadi korban untuk kita. Dengan darah bayi itulah kita akan bisa kembali berwujud manusia biasa. Restu Singgih telah membawa Nilam Cahya ke tempat Ki Buyut Manguntapa, gurunya itu, untuk segera diobati. Sementara Nini Pelet, Dewi Sumbi dan Raga yang mengalami nasib buruk, ketiganya tidak makan. Hal ini menyebabkan mereka kembali berwujud sebagai manusia lagi, karena ilmu mereka terserap dengan sinar matahari. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, pendengar yang budiman, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet dalam episode berikutnya dengan judul Tumbal Bayi Pertama. Nah, saudara pendengar, ikutilah lanjutan serial Misteri Nini Pelet. Sampai jumpa.